Hai Sobat Milenial and Gen Z, apa kabarnya? Semoga kalian sehat ya. Saya jadi agak batuk-batuk dikit nih, tapi nggak batuk beneran sih. Cuman excited aja hari ini karena ketemu dengan kawan lama saya. Tapi seperti biasa di program Real Talk with Uni Lubis, meskipun secara virtual saya mencoba untuk menghadirkan narasumber-narasumber yang menginspirasi bisa menjelaskan duduk perkara. Karena di balik sebuah peristiwa, isu, fenomena selalu ada sosok manusia dan pengalaman adalah guru yang terbaik, tagline dari program ini, dan itu semuanya memenuhi di sosok narasumber saya. Ini adalah Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 DPR RI yang membidangi, ini sebenarnya bidang-bidang yang dikuasai biasanya oleh laki-laki ya. Pertahanan, keamanan, badan intelijen negara, politik luar negeri, komunikasi dan informasi, apa lagi ya Mutia? Intelijen tadi ya. Nah, thank you Mutia udah datang. Aku manggilnya Mutia atau Bu Mutia. Undang. Kamu kelihatan segar, sehat Mbak Uni, banget, dan kita pakai pin yang sama, SDGs ya. Dan ada Hello Kitty-nya. So this so cute. Gimana nih, kemarin tanggal 1 Oktober dilantik, karena ini Mutia ini keempat kali terpilih menjadi wakil rakyat dari Dapil Sumatera Utara 1, dan saya mendapatkan laporan dari konstituen Forum Jurnalis Perempuan Indonesia yang sangat kuat di Sumatera Utara. Ini adalah anggota DPR yang rajin untuk turun ke lapangan setiap kali ada kesempatan ya. Nah, jadi thank you juga udah kerjasama dengan berkolaborasi juga dengan FJPI beberapa kali ya. Nah, aktif semua sih. Nah, kalau Sumatera Utara memang mereka sangat aktif. Nah, jadi udah bukan ketua komisi lagi, karena kemarin kan udah selesai. Jadi udah 3 hari udah menjabat sebagai ketua. Tapi belum ada pemilihan komisi-komisi lagi ya? Saat ini jadi belum ada rapat-rapat komisi. Kemarin baru selesai pilih pimpinan DPR, pimpinan MPR. Jadi AKD, komisinya juga belum terbentuk kan, kabarnya akan ada penambahan gitu. Dan kita belum tahu yang ini mau ditaruh di mana. Oh iya. Nah, karena kamu udah keempat kali dipilih, sebelum saya mendalami soal kinerja pengalaman di Komisi 1, sebetulnya mungkin ini buat teman-teman, apalagi akan yang punya aspirasi untuk masuk ke partai politik atau sudah masuk tapi belum terpilih. Apa sih kuncinya untuk bisa terpilih terus gitu setiap 5 tahun? Iya, tadi sih mungkin Mbak ya, sering ketemu sama masyarakat, terus aku tuh diuntungkan banget. Di periode pertama tuh kan memang semua tuh dilakukan fisik ya Mbak ya, jadi harus beneran turun ketemu masyarakat, which is okay sih, aku juga senang. Cuman kan dengan keterbatasan waktu kita nggak bisa ketemu banyak orang. Nah tapi sekarang tuh kan dengan kemajuan teknologi informasi itu, jadi aku ada kunjungan fisiknya, terus pertemuan lewat online melalui seminar online, webinar gitu tuh seminggu mungkin 2-3 kali gitu. Jadi terbantu sekali di sini juga bisa berperan sebagai ketua komisi dan hadir, karena kalau ketua komisi juga nggak hadir di Jakarta kan juga repot. Tapi bisa tetap ketemu konstituen. Jadi itu sih yang kayaknya membantu aku gitu. Itu sih. Katanya kan kalau kemarin-kemarin waktu pas zaman menjelang pileg, kami kan ada program Gen Z memilih setiap hari Rabu ngundang dari parpol-parpol, termasuk yang caleg-caleg. Banyak baik yang on maupun off the record itu wah keluar sekian miliar, bahkan ada puluhan miliar. Kalau kamu sendiri gimana? Ya angkanya ini nggak dihitung soalnya, tapi bahwa makin lama makin mahal, bener sih Mbak, demokrasi kita tuh makin lama makin mahal. Terus kalau waktu aku pertama baru kan dari wartawan, terus masuk pertama, terus orang kan kasihan kali ya. Tapi udah ada awareness kan, udah ada awareness ya. Udah ada awareness. Itu membantu juga ya? Kita membantu sekali. Jadi jurnalis dulu tuh modal utama aku sih Mbak. Baik secara awareness maupun juga secara skill, gimana ketemu masyarakat. Ada juga orang yang rajin ketemu masyarakat, tapi ketemunya salah, cara ngomongnya salah, pendekatannya salah. Padahal mungkin niatnya benar gitu loh. Jadi jurnalis tuh membantu aku banget. Kemudian juga, ya itu waktu awal tuh karena jurnalis, nggak buang apa-apa, nggak apa-apa. Tapi setelah jadi udah 1 periode, 2 periode, kayak semuanya ya palingnya makan siang kan harus ada ya Mbak. Sementara saya pertemuan
Tiap hari tuh paling enggak ya bisa 6, 8, 10 kalau yang singkat-singkat. Jadi paling ongkos politik di situ aja udah lumayan gitu. Oke, menarik ya. Tapi ini hebat nih sampai terpilih ke 4 periode. Nah, yang terakhir tuh justru dalam posisi yang sangat strategis ya. Ketua Komisi 1 tadi kita katakan komisi yang istilahnya, tapi kan dibilang juga komisi air mata katanya ya. Perempuannya tuh cuma 4. Oh, perempuannya dari 50 anggota, perempuannya cuma 4. Perempuan cuma 4, tapi ngurusin hal-hal yang tadi saya katakan secara persepsi publik itu adalah wilayahnya laki-laki ya. Iya. Nah, kalau overall, kalau dirumuskan dalam sebuah kalimat itu menjadi ketua komisi 1 seperti apa? Ya, makanya aku tadi ngitung gitu kan udah 2 hari, 3 hari, rasanya lega. Karena bebannya berat yang bayaran. Aku yakin sih ketua komisi di komisi manapun berat, cuman karena komisi 1 cukup strategis karena ada pertahanan, ada luar negeri, ada kominfo yang termasuk juga data-data kita itu yang banyak sangat dekat sama masyarakat, jadi kayak diawasin banget gitu. Kemarin kamu komentarnya Iya lebih galak dari aku. Aku tuh ya Mbak, 15 tahun nggak pernah bodoh, keluar. gitu. 15 tahun tuh nggak pernah keluar kata seperti itu, tapi kemarin tuh ya gemes ya. Dan sebenarnya bukan kepada orangnya ya, bukan kepada kritik kepada kita semua sih, bukan kepada menterinya atau kepada BSSN-nya, tapi bahwa kita nggak punya backup data, it's just absurd. Aku sebenarnya lagi berpikir absurd, tapi ketika di translasi ke bahasa Indonesia keluarnya jadi kasar ya, jadi bodoh. Ya otokritik buat semua sih Mbak, itu buat kita semua. Ya. Oke, jadi misalnya gini, highlight-nya apa? 3 hal yang highlight dari kerjaan Mutia sebagai ketua komisi 1. Pertahanan sih aku lumayan fokus, apalagi kan Menhannya juga presiden terpilih. Jadi beliaunya sih juga memang banyak breakthrough dibandingkan, karena aku udah periode ketiga kemarin tuh Mbak, jadi bisa ngebandingin dari sebelum-sebelumnya. Emang banyak yang sebelumnya nggak dilakukan, dan mungkin karena tidak perlu dilakukan ketika itu, tapi menjadi perlu dilakukan di periode dengan Pak Menhan, Pak Prabowo. Misalnya kan kita ngadepin COVID sama-sama. Kemudian di situ Kemhan TNI jadi punya peran yang sangat besar gitu. Jadi kita ngelihat TNI itu nggak cuman pertempuran, nggak cuman urus Papua dan lain-lain, tapi juga ada itu, terus ketahanan pangan. Meskipun sempat pro kontra, ramai, tapi terus akhirnya jalan ya dengan segala tantangan-tantangan, karena lintas kementerian juga tuh Mbak, anggarannya nggak di Kemhan, anggarannya di kementerian lain. Akhirnya ketahanan pangan juga jalan, sama Komcat sih Mbak. Dulu nggak kebayang sipil yang mau ikutan merasakan jadi TNI atau mau mengabdikan dirinya menjadi komponen cadangan ya. Di era Pak Prabowo ini udah berapa puluh ribu ya, jadi sudah dilatih gitu. Itu beberapa diantaranya. Terus isu Palestina yang memang selalu sepanjang 5 tahun naik turun, dan kita kirim bantuan hingga buka rumah sakit di sana, itu juga menurut saya pencapaian-pencapaian kita sama-sama dengan Kemlu juga yang memang tegas, sampai Bu Menlu disebut mujahidah sekarang. Tapi ya itu karena kerjasama yang baik sih Mbak, jadi aku terapin kita dengan mitra tuh ya galak sekali-sekali, tapi kebanyakan waktu adalah cari solusi sama-sama, berpikir sama-sama gitu. Jadi kalau intelijen juga, intelijen juga apa highlightnya? Nggak begitu banyak yang ini ya intelijen juga ketika COVID terlibat Mbak gitu, tapi tidak terlalu banyak yang bisa mungkin dibuka umum, dan juga kan beliau ini memang dari periode lalunya juga sudah Pak Budi Gunawan, jadi hanya keberlanjutan aja gitu. Itu kalau misalnya di Komisi 1 di rapat-rapat apa segala macam, pernah nggak ada sebuah peristiwa atau sebenarnya kamu merasa bahwa orang melihat karena kamu perempuan itu di underestimate gitu? Tahun pertama lah. Tahun pertama. 1 tahun full. Tahun pertama jadi ketua komisi. Iya, 1 tahun full tuh berjuang untuk diterima, eksistensinya dapat, bisa beneran berperan sebagai ketua komisi, bukan cuma nama. Itu setahun lah Mbak, juggling and trying to convince 50 orang bahwa saya bisa jadi ketua, tolong percayakan ke saya gitu. Itu lumayan lama karena senior semua. Kita ada pimpinan-pimpinan parpol banyak,
sekjen paling nggak ada Golkar, ada Demokrat, terus ketua fraksi ada Pak Utut PDIP. Sesungguhnya wakil ketua DPR tuh ada 3, ada Pak Ludwig, ada Mbak Puan, dan juga ada Pak Muhaimin, itu juga anggota Komisi 1. Jadi ngerajut itu sendiri untuk dipercayai oleh anggota mungkin setahun. Karena kenapa penting? Bisa aja sih mimpin aja tanpa apa ya namanya, kalau kita posisi ketua ditunjuk partai kan udah kuat sebenarnya Mbak. Tapi kalau mau buat rapat efektif atau mau ngarahin misalnya oke, kita fokus ke sini ya, karena anggota tuh kan punya hak nanya apa aja gitu loh Mbak. Tapi kalau kita mau oke, supaya kita fokus, kita bahas ini ya, kita bahas A ya, bahas B ya. Nah itu harus sama-sama ada pengertian. Nah itu yang bikin 1 tahun pertama itu full untuk merajut itu Mbak. Gitu. Baru tahun kedua mulai bisa sama-sama berjalan gitu. Dan itu gimana caranya? Komunikasi. Untung dulu jurnalis. Lagi-lagi ya? Iya, satu persatu didatengin yang senior, yang muda, semuanya sabar, nahan diri juga gitu. Dan ada yang ngomong lah, kita kalau aku selain perempuan juga termasuk muda untuk ketua komisi, mungkin paling muda. Jadi kalau di tempat kita nggak mungkin deh semudah kamu jadi ketua komisi gitu. Ada yang secara terbuka aja ngomong gitu, men-challenge gitu. Bapak-bapak tuh kan suka iseng kadang-kadang Mbak ya. Mungkin dia nggak sebelah sama kita, tapi dia mau ngetes juga ini beneran bisa nggak sih gitu. Tapi ya setahun itulah bisa kok akhirnya. Nah sekarang kita ngomong ke depan nih. Ke depan ini kan suasana landscape yang sangat menarik ya. Kita tentu kita nggak tahu, tapi kita sudah mendengar juga di media ada kemungkinan besar bahwa Mutia akan dapat tantangan baru ya. Tapi nanti itu nggak usah dibahas. Tapi gini, misalnya pertahanan ya, pertahanan, anggaran pertahanan dapat kabar bahwa akan naik misalnya dari 0,8% terhadap PDB menjadi 2%. Which is itu gede. Itu belum tahu kapan, tapi akan naik. Kita ingin akan naiknya adalah untuk pemutakhiran alutsista. Kemudian Pak Prabowo udah berkali-kali bicara juga soal pentingnya keamanan untuk mengamankan pembangunan ya. Jadi percuma punya bangun jalan tol banyak apa segala macam, tapi kalau nggak aman, maka ada rencana untuk membangun minimal 1 batalion di setiap kabupaten kota ya. Gimana menurut Mutia soal ini? Ya, 2% dari PDB untuk anggaran pertahanan itu sebetulnya worldwide. Ini Mbak, ya untuk negara maju rata-rata begitu. Jadi Jepang lagi gradually menaikkan jadi 2%. Kemudian Cina kita nggak tahu sesungguhnya berapa, tapi kita memprediksi sudah jauh di atas 2%. Kemudian Korea, dan ini bersamaan nih Mbak, bersamaan menaikkan karena mereka melihat kondisi global yang memang agak uncertain atau nggak pasti. Nah, ketika orang-orang menaikkan di kawasan kita, Indonesia tuh belum bisa. Jadi itu agak sedih, dan ini saya rasa PR pemerintahan berikutnya gimana untuk kemudian paling nggak mendekati. Jadi kemarin di rapat terakhir dengan Komisi 1 mungkin kita dorongnya ke 1% dulu, karena 0,8% ke 1% juga cukup PR dengan program-program Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang juga cukup bervariasi, seperti misalnya free meal ya, makanan bernutrisi sehat itu kan, bernutrisi gratis itu kan juga pasti memerlukan anggaran khusus gitu. Jadi apakah kita akan nyampe 2% dalam waktu dekat? Rasanya enggak, tapi paling enggak 1% dulu itu sudah membantu sekali. Bertahap lah ya. Iya, karena memang ya potensi konfliknya kan tadinya hanya di Timur Tengah, kemudian Eropa yang kita nggak menyangka terjadi, dan tidak mungkin bisa di-shift ke Asia, khususnya Asia Tenggara itu probable gitu loh Mbak. Jadi kita juga harus nunjukin bahwa kita serius untuk mengurus pertahanan kita gitu. Jadi termasuk soal ini, soal soal membangun batalion-batalion baru di kabupaten kota itu menurut Mutia itu memang strategis. Nanti mungkin Menhan berikutnya ya. Karena kemudian Menhan berikutnya tuh akan punya tugas berat untuk memilih prioritas dengan anggaran, apa dia mau ke alutsista, apa mau dia perbanyak pasukan gitu Mbak. Kalau saya mungkin kalau perbanyak pasukan mungkin
aku lebih milih alutsista sih Mbak, sama kesejahteraan. Karena yang sekarang juga kemarin kita berhasil menaikkan tuh Mbak dari Rp50.000 ke Rp60.000, tapi dengan aku nggak tahu ya harus bangga atau harus malu sebagai ketua Komisi 1 karena iya kita berhasil menaikkan tapi iya angkanya masih kecil banget gitu. Jadi malu sih sebenarnya bahwa kita kemarin cuma bisa menaikkan ke 60.000. Nah, aku rasa itu dulu kesejahteraan prajurit dulu dinaikin, baru kemudian kita perbanyak pasukan di berbagai wilayah kalau memang dirasa perlu. Oke. Nah, sekarang Kominfo itu kemarin yang bocornya Pusat Data Nasional sementara 2 itu benar-benar kayak membuka mata ya, nampol lah ya, bahwa selama ini penanganan data, sebetulnya kan selama ini kita selalu ngomong, aduh kita ini nggak ada perlindungan data pribadi, seringkali yang ini bocor, di breach, di hack segala macam, termasuk badan-badan besar ya, termasuk BUMN juga. Tapi yang kemarin itu benar-benar yang wah, malu banget. Aku waktu itu kan lagi International Media Conference di Filipina ya. Di center semua wartawan asing di sana nanya gitu. Kok bisa sih kayak gitu ya. Jadi kayak dan mereka juga ini ya. Iya, mereka karena itu jadi berita nasional kan, media asing juga pick up kan. Jadi internasional tuh juga ambil itu gitu ya. Nah, dan kamu waktu itu kelihatan marah banget. Jadi sebetulnya apa yang terjadi yang harusnya ke depan itu bisa diadres dengan serius? Kalau disebut koordinasi kayaknya apa tuh namanya terlalu lame atau apa ya, kayak udah biasa banget itu, tapi bener banget gitu loh Mbak. Jadi kemarin itu kan kita tuh sebenarnya belum punya ya ada BSSN, ada Kominfo, kebetulan dua-duanya mitra Komisi 1 gitu. Jadi di situ aja di rapat itu tuh yang mungkin membuat gemes kelihatan bahwa koordinasi antar keduanya nggak berjalan dengan maksimal gitu. Jadi BSSN sempat mengatakan bahwa kita tuh nggak dilibatin gitu. Sementara Kominfo merasa kita sudah melibatkan. Jadi ini belum bicara teknologinya ya. Teknologinya juga wah banyak deh, ada yang ternyata kita belum pakai teknologi yang terbaik untuk mengamankan data, itu satu. Tapi di luar teknologi masalah koordinasi aja kita belum baik gitu. Jadi itu sih menyayangkan di situ, apalagi ya jadi konsepnya juga mau seperti apa, pengamanannya oleh siapa yang in charge itu tuh kemarin belum sih Mbak memang. Jadi kita berharap ke depan itu pemerintah mungkin bisa perbaiki di situ. Jadi kalau misalnya dari interaksi Mutia, karena selalu di Komisi 1, bahkan di periode yang kemarin 5 tahun terakhir ketua komisi, sebetulnya di Kominfo itu apa isu-isu pentingnya dengan tupoksinya Kominfo? Jadi pertama kan target kita tuh dulu nih sebelum ya 5 tahun itu kan kita bangun dulu infrastruktur sehingga semua orang punya asas keadilan untuk punya akses ke internet. Karena itu yang paling utama, karena itu amanah dari Undang-Undang Dasar kita bahwa informasi adalah hak asasi gitu Mbak. Jadi alhamdulillah sekarang tuh sudah 98% manusia di Indonesia terkoneksi dengan internet. Meskipun itu kalau kita hitung dengan teknologi 2G, sekarang kan 2G juga udah lama lah. Tapi paling nggak oke kita mulai dengan hampir 100% masyarakat Indonesia punya akses. Nah, berikutnya adalah bagaimana mengisi konten. Jadi aku merasa salah satu ini juga adalah konten atau pemanfaatan internetnya itu yang harus maksimal. Udah dibangun nih infrastrukturnya, bagaimana sekarang penggunaannya gitu. Makanya ada judul, kemudian ada pinjol, kemudian ada bullying, ada pornografi, ada aku karena punya anak umur 2 tahun kali Mbak ya. Jadi aku ngerasa bahwa ini sangat tidak ramah anak gitu. Itu mungkin yang harus dibenahi juga karena kita kejar-kejarannya dengan ya literasi digital tuh memang butuh waktu Mbak. Sementara teknologi itu cepat gitu. Jadi ini yang harus secara masif dilakukan, bagaimana aturannya seperti apa, terus penyebar luasan informasi penggunaan internet yang bijak seperti apa gitu. Nah, apakah itu sudah cukup dilakukan? Apa yang sudah dilakukan oleh Kominfo ini cukup atau on the right path kalau dari monitornya Komisi 1? Karena kita negara yang luas itu memang pasti berat, tapi I'm sure we can do more gitu. Karena sekarang tuh mengkhawatirkan lihat anak-anak yang mungkin secara psikologi, emosi terganggu akibat internet. Misalnya banyak banget, karena internet yang harusnya secara teknologi mungkin bisa lebih mudah untuk diterapkan, untuk ramah anak itu belum gitu. Kemudian juga ada yang sampai bunuh diri, banyak Mbak ya, gara-gara pinjol gitu. Itu juga menunjukkan bahwa kita tuh keteter banget.
saya tahu bahwa itu pasti berat banget dan pemerintahan berikutnya siapapun pasti juga akan sulit dengan tingkat pendidikan di Indonesia yang memang belum baik dan kemudian kita beda-beda yang di Jakarta dengan yang di daerah pedalaman apalagi daerah 3T mungkin tingkat pemahaman tentang internet berbeda-beda tapi ya harus dilakukan kalau kita nggak mau lebih banyak melihat korban-korban ini gitu. Korban pembunuhan akibat pinjol, korban yang tadi bunuh diri dan lain-lain. Ini di luar yang data itu. At the same time ada PR di data ini. Jadi ini kayaknya PR yang luar biasa besar gitu Mbak ke depan buat pemerintah. Menkominfo kan gencar sekali terutama Pak Budi Ari ya. Dia kayaknya tuh fokus sama dua tuh, pinjol sama judol. Jadi dia selalu umumkan sekian ribu sudah di take down, sekian ribu ini. Tapi kan kita juga sama-sama tahu bahwa hari ini satu di take down bisa muncul 100. Begitu mudahnya untuk membuat akun-akun seperti itu ya. Tapi dia sempat menyebut nama, sebenarnya udah ada tuh kalau untuk judul bandarnya ada 5, itu bukan sudah ya kita pikir harusnya aparat penegak hukum menindaklanjuti. Kalau udah disebut 5 itu kan berarti ada namanya, iya kan udah ketahuan namanya. Tapi kan so far belum ada. Nah, gimana ini menurut kamu? Ya, ada dua sih Mbak. Memang bisa pendekatan hukum seperti itu. Yang kedua kita lawan dengan kasih edukasi ke masyarakat supaya enggak. Kalau ini kan, karena kalau pinjol itu banyak yang mungkin nggak tahu bahayanya, yang gitu-gitu tuh banyak, terutama ibu-ibu Mbak. Jadi mereka pikir ini bukan sesuatu yang berbahaya gitu. Jadi kayaknya harus dua-duanya karena selama masyarakatnya belum terdidik, si pemain ini akan banyak. Saya sih memang ya kalau memang sudah ada namanya ya silahkan diproses gitu. Tapi saya juga meyakini kalau ini diproses tapi masyarakatnya belum dididik untuk paham bahwa ini mana yang berbahaya dan mana yang baik di internet, ya mereka akan jatuh lagi ke lubang yang sama gitu. Jadi pendidikan literasi itu akan jadi penting sekali dilakukan dari kecil. Dan kita udah ngomong ini basically udah sejak 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Perlunya literasi, bahkan 15 tahun yang lalu perlunya literasi digital. Tapi nggak pernah ada sesuatu terobosan, program terobosan yang seperti ini. Bahkan sebetulnya kita misalnya di media itu berkali-kali mengharapkan literasi digital itu sudah masuk kurikulum nasional bahkan dari tingkat early education. Tapi kan belum Mbak. Nah itu, kenapa itu DPR tidak bisa untuk memaksa? Apalagi kalau korban-korban sudah berjatuhan dan bahkan sudah meninggal, bunuh diri apa segala macam. Kenapa kok itu nggak bisa dipaksa? Coba nanti kita dorong ya periode ini. Soalnya kalau yang itu kan dia beda. Ya kalau ke Kemendikbud, saya sebenarnya udah bicara juga sama Pak Nadiem waktu itu. Di awal-awal periode bisa nggak ya kita kerjasama? Karena waktu itu anggaran memang turun besar banget tuh di Kemendikbud. Jadi aku juga mikirnya ngapain saya di sini dorong anggaran kalau di situ udah ada gede, dan mereka waktu itu kan juga ada pembagian laptop kalau kita ingat ketika COVID Mbak. Jadi itu momen yang pas banget. Kemudian untuk menurunkan kurikulum baru juga, atau ketika dibagikan laptopnya dijelaskan atau ya udah sih, tapi karena waktu COVID kayaknya semua berkejaran dengan waktu, itu belum sempat dilakukan sih. Gitu. Karena kalau sporadis, selama ini kan tadi sporadis, katakanlah Kominfo bikin pelatihan, satu kali pelatihan 500 orang, sebagian besar ngantuk, kalau 500 kan, diadakan misalnya berapa, tapi kan itu sporadis, kita 270 juta, mungkin yang berapa puluh juta siswa, ya paling gampang bukannya lewat kurikulum sih. itu. Aku setuju sama Mbak Uni. Aku sangat setuju dan capek juga sih. Jadi bukan ekspertisnya Kemkominfo untuk kemudian mengadakan edukasi jadinya itu. Sibuk bikin IO gitu kan jadinya. Jadi kan? akhirnya jadi seminar, webinar gitu, tapi juga penyajiannya konvensional gitu. Jadi memang akhirnya nggak tercapai yang dimaksud. Aku dukung banget Mbak kalau lewat pendidikan. Golkar kan partai kedua dengan kursi terbesar kedua di DPR kemarin dan juga sekarang. Maksudnya kan itu bisa punya kekuatan politik untuk mendorong itu ya. Saya sampaikan ke ketumnya Mbak. Jangan ngomongin hilirisasi aja deh ketum Golkar. Apalagi
apalagi beliau kata kan netizen nanti hilirisasi Iya, itu benar. hanya dinikmati oleh menyangkut sekian persen rakyat, tapi sebetulnya ada isu yang lebih besar Ya, sebetulnya. dan saya yakin kalau di update ini karena beliau dari Papua ya, Oh, yang iya. merasakan Iya, benar, yang betul paling merasakan, gap pendidikan dan lain-lain, mudah-mudahan nanti di endorse. Nah, jadi Kominfo itu sebenarnya gini. Kenapa nanyanya Kominfo melulu sih? Enggak, karena kasus-kasusnya paling banyak. Sorry. Karena kasus-kasusnya paling kasusnya paling banyak. Kita Iya belum sih. ngomongin soal apa namanya yang Aptika, kemudian kalau negara lain sekarang kan Mutia pasti udah dengar yang soal regulasi ya, regulasi yang berkaitan dengan digital. Semuanya sekarang 2 bulan yang lalu saya ke Australia ketemu sama deputi kayak apa namanya Australian Communication Authority-nya. Itu mereka sekarang udah merujuk kepada Digital Service Act-nya Uni Eropa ya yang berlaku 25 Agustus tahun yang lalu dan dianggap I think mungkin mendekati yang paling oke lah. Karena itu menjadi payung buat semua policy digital ya. Dan termasuk soal konten, illegal konten yang Mutia bilang ramah anak, ramah perempuan, itu diatur semuanya di situ. Selain yang soal bagaimana mengatur platform ya, platform global ya. Nah, kalau boleh tahu kita ini udah sampai di mana yang soal regulasi kayak gitu? Karena kan pasti itu dibicarakan dengan DPR. Belum, Mbak. Oh gitu? Iya, artinya kita belum sampai ke situ. Kita kemarin di Undang-Undang PDP itu sudah mengamanahkan misalnya buat badan sendiri. Tapi ini untuk data protection juga, bukan agak berbeda sedikit, tapi kurang lebih sama. Mereka juga untuk data protection punya badan sendiri. Kemudian juga untuk benar sih untuk digital itu punya komisioner dan bahkan untuk pengaturan model bisnis misalnya antara media dengan online itu bagi hasilnya apa itu yang mereka publisher rights itu mereka juga punya aturan sendiri dan saya rasa memang lebih mudah untuk Indonesia untuk melakukan benchmarking. Jadi kita bukannya nggak usah beride dan berinovasi, pasti kita akan adjust dengan kultur kita. Tapi memang teknologi ini kan nggak ada yang sempurna gitu. Bahkan Amerika itu merevisi terus peraturan-peraturan mereka. Jadi kalau ada yang sudah melakukan lebih awal dan sudah merevisi-revisi karena ada masukan-masukan, ya menurut aku kita tinggal ambil aja dari model yang mungkin lebih mendekati ke kita dan kita pakai sih. Jadi harusnya bisa lebih. Tapi National Digital Policy itu belum pernah di-share oleh pemerintah, oleh eksekutif kepada Komisi 1, kepada legislatif. Blueprint tuh kadang berubah-ubah ya Mbak tiap pemerintahan karena ya aku bandingkan dengan periode sebelumnya. Setiap kita tanya blueprint tuh mereka akan bingung karena mungkin arahan ya di Indonesia ini mungkin belum ada kesepakatan bahwa meskipun pemerintahan berganti blueprint untuk teknologi itu lanjut. Karena kalau teknologi kan nggak bisa blueprint ganti lagi. Seperti halnya pertahanan juga kan sebaiknya memang ya ini nanti dengan karena Pak Prabowo Menhan kemudian jadi presiden, saya yakin paling nggak untuk pertahanan ini akan begitu nih Mbak, akan lanjut terus karena ya kita kalau udah memutuskan ini ya kita maju, kalau kita mundur lagi milih lagi teknologinya ya akan habis waktu. Sama dengan teknologi, mudah-mudahan siapapun ke depan itu meneruskan yang sudah dilakukan sekarang, kecuali yang salah kita hilangkan, tapi yang baik ya dilanjutkan teknologinya itu. Gitu. Banyak orang yang bertanya misalnya karena kamu menyinggung soal teknologi, bahkan teknologi aja sekarang udah ada rivalitas ya, ada decoupling antara Amerika yang mewakili Barat dengan China, yang perkembangan teknologinya juga pesat ya. Kalau pernah nggak itu menjadi bahan bahasan di Komisi 1, menurut kamu juga gimana harusnya Indonesia refer ya terhadap teknologi, penggunaan teknologi termasuk untuk pertahanan juga. Itu strateginya akan kurang lebih mirip dengan pertahanan karena kita memang sekarang hidup di dunia yang memang agak terbagi bloknya menjadi dua gitu ya Mbak ya, dan kita Indonesia sebagai non-aligned country ya akan mencoba untuk berada di tengah dan mendapat manfaat. Jadi bukan mengambil manfaat dari dua blok ini, tapi maksudnya dengan kondisi yang ada kita coba cari apa yang terbaik
yang kita bisa dapat gitu. Sehingga akhirnya kita nggak akan milih satu sih Mbak, termasuk menurut saya di teknologi kita nggak akan milih satu kutub gitu. Kita akan engage dengan dua-duanya, Barat dan juga Asia termasuk Cina, dan kita ambil the best of the best dari keduanya. Kalau Cina ada yang memang lebih bagus, misalnya bagusnya lebih murah gitu, why not gitu. Terus kemudian di Amerika kita udah bikin kereta api cepat kan dari Cina kan? Iya. Jadi teknologi itu emang menurut aku tinggal kita harus non-align sih, apalagi teknologi ya Mbak ya. Dia nggak punya, ya kita harus bisa-bisanya ngambil yang terbaik dari semua sih. Kalau menurut kamu apa yang mestinya dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap big tech platform? Ya kita kan yang kayak misalnya distribusi dari konten media online saja kan sampai 80% itu lewat Google mostly ya. Jadi apakah regulasi dari pemerintah Indonesia terhadap mereka supaya mereka tidak hanya mengambil saja dari Indonesia, tapi juga memberi, bahkan memastikan bahwa apakah publisher right cukup misalnya? Harus gimana? Kita. Technological companies and platforms itu menurut aku harusnya negara menganggap mereka juga sebagai mitra, partners. Mereka yang bangun teknologinya dan yang gunain warga kita. Kita negara ya kecuali kita udah sampai di negara yang menghasilkan cutting edge technology Mbak. Mungkin kita bisa nggak harus berkawan baik dengan big platforms gitu ya. Tapi at this moment kan kita belum ya. Jadi kita harus juga melihat dia sebagai mitra, termasuk mitra untuk mendidik anak muda kita untuk ke depan bisa seperti mereka. Transfer of knowledge, transfer of technology gitu. Jadi regulasi menurut aku perlu ada. Tapi kemudian juga kita nggak bisa nafikan bahwa investasi mereka perlu masuk, investasi perlu masuk, dan mereka juga harus nyaman untuk beroperasi di Indonesia, sebagaimana kita juga nyaman menggunakan platform mereka. Nah, cari titik tengahnya itu aja. Tapi aku nggak melihat bahwa saying no to big platforms itu menjadi strategi yang tepat. Sebenarnya nggak cuma big platform sih, all platforms, all tech companies, termasuk tentu yang di dalam negeri harus kita anggap sebagai mitra pemerintah atau mitra negara untuk membangun masyarakat digital. Ya, itu DSE-nya Eropa itu langsung diterima sama big platform. Artinya itu semua udah komprehensif lah ya, prosesnya 10 tahun. Ada uji publik apa segala macam ya. Jadi mungkin negara-negara lain sekarang mengarahnya melihat proses Eropa. Itu ya, melihat proses yang bagus itu buat ya. Apa ya kita bikin aturan yang platform atau big nggak mau terima ya, kan itu langsung diterima, langsung diterima. Oke. Nah tadi soal decoupling juga. Decoupling ini kan juga di politik luar negeri kita memang punya non-blok ya. Ya tapi mau nggak mau bahkan semua orang sekarang udah melihat Indonesia tuh lean to China, terutama di pemerintahan Presiden Jokowi dengan melihat hubungan yang lebih baik, lancar komunikasi, kereta api cepat itu adalah salah satu highlightnya ya dilihat oleh para analis. Menurut Mutia, apakah ini benar dan ke depan Presiden terpilih Prabowo kalau baca buku transformasinya itu yang pasti udah dapat juga banyak banget ngutip-ngutip inspired by China leadership gitu. Gimana? Aku masih merasa bahwa kita untuk politik luar negeri masih konsisten di tengah dan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri yang mereka tuh ya menurut aku Mbak, Kemlu tuh satu kementerian yang sangat patuh kepada bahasa bukan undang-undang dasar itu bahwa kita harus non-align dan kayak ngukur pakai penggaris gitu loh. Jadi kadang mungkin kita agak sedikit ke kanan, tapi kalau kita udah sedikit kanan tarik ke sebelah sini. Jadi saya merasa confident bahwa kita akan bisa terus berada di tengah, bahwa mungkin kita saat ini lebih banyak bicara dengan Tiongkok karena mungkin sebelumnya emang kurang gitu. Dan ketika mereka they are growing power sih Mbak. Jadi maksudnya we have to speak to all growing powers gitu. Karena kita mau juga growing gitu. Jadi dan nggak harus ada ketakutan bahwa kita bicara dengan Tiongkok terus nanti kita terlalu ke kiri gitu ya. Karena dengan Amerika juga kita baik, dengan Australia kita juga
sangat baik. Mungkin 10 tahun terakhir di era Pak Jokowi, kalau saya boleh memuji hubungan dengan Australia, kita at our best relationship. Dulu kan sering banget Mbak ya ada dengan Australia itu ada megaphone apa? diplomasi. Ya, tapi sekarang kan 5 tahun ini very good ya, anteng gitu. Kalau investasi dari Cina, apakah menurut Mutia juga signifikan dengan hubungan yang baik ini? Investasi kan hitungannya angka-angka ya Mbak. Mungkin they offer, karena aku bukan orang aku bukan orang keuangan. Mungkin karena offernya lebih hubungan baik dan mungkin konkret ya. Saya selalu yakin bahwa ketika Amerika menawarkan investasi yang konkret, kita pasti ambil juga. But are they really, giving that infrastructure fund yang kita sebut-sebut di G20? Kan kita tuh minta mereka juga ada infrastructure fund. Menko Perekonomian Pak Erlangga akan menyampaikan itu. Eropa juga gitu. Lu mau nggak kasih infrastructure fund buat Indonesia? Jadi saya yakin pilihan ke Cina itu bukan cuma karena hubungan yang lebih baik, tapi memang dia ready kasih fund. Sementara nggak pakai syarat-syarat HAM gitu ya? Karena Pak Prabowo juga berkali-kali ngomong kan ya standar ganda demokrasi gitu kan, dia sepertinya menyindir ke arah negara Barat yang sebetulnya ya kayak keterlibatan Amerika dalam perang-perang yang terjadi belakangan ini kan juga membuat situ standar ganda gitu. What do you think? Dengan standar apapun mereka nggak nawarin kita investasi infrastruktur Mbak, nggak banyak gitu. Gitu. Jadi itu sih. Kalau apa namanya? Jadi politik luar negeri Indonesia tetap ya memanfaatkan, jadi tetap non alignment, tapi apa yang bisa kita manfaatkan dari masing-masing negara ini, terutama yang besar ini ya, yang Amerika dengan China that's ini the ya. only way for us to survive, untuk kita bertahan ya di tengah ya dua ini kan kayaknya kok nggak akan memanas gitu ya, meskipun mudah-mudahan bisa nahan diri. Nah di tengah kondisi itu yang untuk kita survive. Jadi bukan cuma pilihan patuh kepada konstitusi Mbak, tapi itu adalah cara, way of survival kita yang berada di tengah-tengah. Harus seperti itu, harus non-aligned. Gitu. Gimana kabarnya RUU TNI dan Polri statusnya? Jadi kemarin kan udah selesai nih DPR ya, artinya di kemarin nggak dibahas, di yang ini kita nggak tahu, tergantung nanti DPR yang sekarang. Sampai saat ini kan karena belum ada komisi, jadi belum ada pembicaraan lebih lanjut. Kalaupun akan ada pembahasan berarti ya masih agak lama gitu. Jadi aku belum tahu sama sekali petanya di yang periode ini apakah akan dari dibahas atau enggak. Dari suara-suara yang muncul dari kalangan civil society yang dikhawatirkan itu adalah nanti jangan sampai kembali ke era Orde Baru ya, ketika misalnya TNI militer itu kemudian bisa masuk dalam posisi kementerian apa segala macam. Dulu bahkan bupati, wali kota, gubernur kan TNI aktif bisa gitu. Prospeknya seperti apa? Menanggapi kekhawatiran itu? Sekarang tuh sebenarnya udah ya Mbak. Jadi maksudnya ada beberapa kementerian di luar yang termaktub dalam undang-undang. Itu memang sudah masuk, kalau nggak salah di Bakamla dan lain-lain, yang memang karena waktu undang-undangnya ada, ini lembaga belum ada aja gitu. Jadi sebenarnya sekarang kalau kita mengacu kepada undang-undang itu, ya banyak yang udah terlanggar juga karena sudah banyak penempatan-penempatan. Yang kedua, ada beberapa kita kalau mau sama sekali enggak, menurut aku juga agak sulit karena makin lama pertahanan tuh jadi diverse banget Mbak. Jadi nggak cuma di Kementerian Pertahanan, tapi ya ternyata pendidikan itu menurut saya juga adalah salah satu defense system pertahanan, pendidikan yang kuat. Jadi kalau di situ ditaruh orang, ya bisa juga ada alasan untuk menaruh orang di situ. Jadi juga masih mendengarkan masukan sih Mbak kita dari publik gitu. Artinya kalau tetap stay seperti yang sekarang, ini aja udah nggak berlaku seperti itu sekarang. Tapi kalau kita mau luaskan kriteria seperti apa yang akan kita buat sehingga ada kelonggaran untuk menaruh TNI karena memang pertahanan menjadi isu atau tantangan yang amat besar, tanpa kemudian membuat ketakutan tadi yang muncul di masyarakat. Iya, gitu. karena kan suara-suara yang muncul itu adalah pemerintahan Presiden Prabowo itu akan
memusatkan policy decision making policy itu di pusat, ya, menarik ke pusat dengan alasan bahwa ya selama ini misalnya untuk soal investasi pusatnya udah oke, tapi kemudian investor berhadapan dengan daerah yang belum selalu sejalan, sehingga itu yang menjadi bottleneck gitu ya. Apakah Mutia melihat itu sesuatu hal yang memang seperti itulah gitu? Kamu kan turun ke daerah di dapil kamu. Apakah memang itu menjadi problem sehingga masuk akal untuk bahwa Pak Prabowo ingin supaya decision making proses itu di pusat semuanya? Itu bukan di Komisi 1. Jadi aku belum mempelajari jauh gitu ya Mbak ya. Tapi masukan itu tambah banyak sih Mbak ya. Jadi kita akan, saya yakin Pak Prabowo akan lihat sebagaimana perlunya, dan beliau kan nggak mungkin bisa memutuskan sendiri karena ini akan keputusan pasti kalau ada ini kan dibawa ke DPR, dibawa ke DPRD gitu ya. Jadi biarkan itu kepada pimpinan-pimpinan parpol dulu mengkaji. Kita belum ada pengkajian khusus sih kalau di Golkar Mbak terkait dengan itu gitu. Gimana soal dugaan bahwa Pak Prabowo sebagai presiden nanti akan menjadi the real Menlu? Karena Pak Prabowo kan memang dibandingkan dengan Pak Jokowi yang bahkan tidak pernah pidato di UNGA ya selama 10 tahun, tapi Pak Prabowo akan lebih banyak outward looking, menghadiri berbagai macam conference, speech, apa segala macam. Dia punya confident untuk melakukan itu, not to mention penguasaan bahasa asingnya juga fluent ya. Jadi akan lebih banyak akan lebih banyak ke luar negeri, akan menitik beratkan juga foreign matters itu menjadi salah satu prioritas sih. Itu udah pasti sih Mbak, which is good karena kondisi sekarang adalah kita bisa juga perspektif melihatnya tuh nggak jadi dari luar dulu, kalau kita di luar kuat itu bisa membawa pengaruh masuk ke dalam gitu Mbak. Investasi, kemudian keamanan terutama di dunia yang sedang tidak pasti ini gitu. Jadi I would support that. Mungkin karena saya di Komisi 1 dulu jadi saya melihat bahwa luar negeri ini penting banget memang untuk kemudian diseriusi. Pak Jokowi nggak salah karena mungkin tantangan zaman ketika beliau presiden berbeda, tapi tantangan zaman ini tuh pas banget Pak Prabowo masuk di situ. Apakah jadi acting Menlu? I don't know. Tapi from what I know akan lebih aktif keluar, akan lebih aktif ya. Dan from what I know ada beberapa kepala negara yang memang very kayak Macron itu salah satu yang memang kayaknya Menlunya kita nggak tahu Menlunya siapa. Karena presidennya atau PM-nya tuh sangat kuat gitu dalam diplomasi luar negeri, sehingga kita taunya kebijakan-kebijakan terkait luar negeri itu dari pernyataan-pernyataan presiden atau perdana menterinya. Jadi ada beberapa negara juga sih yang seperti itu. Dan beliau itu gimana ya? Memang aku ikut sekali waktu ke Australia. He was like lahirnya udah diplomat ya kayaknya Mbak. Oh gitu ya. Very eloquent. Jadi ngomongnya, bicaranya, substance-nya tanpa harus keras, sebetulnya yang dia sampaikan itu tegas gitu, dan dia amat dihormati. Saya ingat sekali waktu ke Australia itu kami diterima dengan Perdana Menteri ditemani oleh 8 menterinya. Padahal menteri mereka itu cuma 23. Jadi hampir setengah kabinet itu menerima Pak Prabowo. Pak Prabowo juga ya. Ingin dengar dan very excited, mereka nunggu rapi, semua menteri-menteri strategisnya ikut. Kemudian juga ada bahasa sambil makan siang bahwa kita dari Pak Prabowo ini kita dengar kata-kata yang kita udah nggak inget lagi ada di kamus. Misalnya? Saking beliau itu, aku sampai lupa Mbak, karena aku juga nggak tahu itu ada di kamus. Karena dia menggunakan diksi-diksi yang kadang sangat jarang dipakai. Tapi beliau paham bahwa itu ada kata di bahasa Inggris yang bunyi ya, maksudnya image bahwa orang dari luar bahwa Pak Prabowo itu bisa bicaranya minimal dari video-video yang beredar sebelumnya ya, bahwa ngomongnya itu blunt apa segala macam itu. Jadi Pak Prabowo ini bisa diplomatis juga kalau pas pada saat itu. Kayaknya kalau beliau menyampaikan waktu di Shangri-La itu kan pertemuan dengan ada audience ya. Tapi kalau antar negara gitu dengan perdana menteri atau presiden itu beliau sangat eloquent gitu Mbak, sangat.
ya itu kayaknya saya mikirnya ini dari lahir udah diplomat apa gimana ya gitu. Pemilihan bahasanya juga menunjukkan kelas kita bangga. Kita mendengar kabar bahwa Mutia namanya disebut-sebut disodorkan oleh Partai Golkar untuk masuk dalam kabinet Pak Prabowo. Yang tahu sekjen sama ketum. Saya kenapa sebut sekjen duluan karena beliau yang kemarin ngomong terus jadi ramai ya ketum dan sekjen yang paham persis. Oke, tapi apakah sudah ada proses yang apa namanya yang kita juga membaca bahwa ada beberapa orang yang diundang ke Hambalang, termasuk Mutia kan? Itu apa sebenarnya yang terjadi di sana? Aku waktu itu kan masih ketua komisi 1, jadi diundangnya mungkin sebagai ketua komisi 1 juga sih Mbak. Jadi nggak ada pembahasan menteri, nggak juga ditawari jadi menteri gitu, nggak ada bahasa itu sih keluar dari. Jadi itu apa acaranya? Diskusi, bicara tentang keamanan global, bicara tentang AI, bicara tentang macam-macam, dan beliau memang senang diskusi, jadi kita juga senang karena beliau kelihatannya mendekati 20 Oktober itu semakin banyak berdiskusi dengan banyak orang ya. Banyak sekali orang dari berbagai ada acara kelompok. Yang di Kemenhan ya banyak sekali. Apa namanya sekarang udah kohort ke-6. Kemarin saya bahas sama Profesor Jimli Asidiki yang salah satu pengajar. Itu kayak begitu caranya Pak Prabowo itu dalam menyiapkan atau conditioning atau menyampaikan persepsi. Kamu menangkapnya kayak gitu nggak? Persepsi diantara? Untuk supaya tak paham tentang apa yang dia mauin sesudah tanggal 20 Oktober. Not only that, not really that. Jadi nggak itu sih Mbak, tapi lebih kepada dia juga banyak mendengarkan gitu. Makanya ada mungkin Prof. Jimli yang diundang dan banyak lagi untuk masukan beliau juga. Jadi kenapa saya senang melihatnya karena beliau itu meskipun sudah pres elect dengan suara terbanyak sepanjang sejarah ya 96 juta, tapi masih mendengarkan dan kelihatannya agak ada anxious menuju 20 Oktober, which is good karena aku selalu percaya kalau kita mau memulai sesuatu harus ada rasa paling nggak sedikit rasa khawatir supaya kita hati-hati dan betul-betul mempersiapkan diri. Nah di beliau itu saya lihat ada tuh rasa bahwa beliau harus mempersiapkan diri dengan baik. Jadi senang ngelihat itu dan sebagai mantan mitra ikut bangga lah gitu. Mungkin karena ekspektasi masyarakat juga mungkin tinggi. Jadi sama seperti mungkin ekspektasi di 2014 terhadap Pak Jokowi karena berganti presiden, sekarang kan berganti ke presiden ya. Termasuk orang yang kecewa terhadap Pak Jokowi dan tidak pernah memilih Pak Prabowo, tapi kemudian kecewa sama Pak Jokowi, sekarang itu justru berharap kepada Pak Prabowo. Sesudah 20 Oktober, apakah Pak Prabowo akan menjawab kekecewaan mereka terhadap Pak Jokowi dengan melakukan hal yang lebih baik? Mutia ngeliat kayak gitu juga nggak? Apanya Mbak? Sorry maaf. Orang berharap terhadap Pak Prabowo, ekspektasi orang terhadap Prabowo ada tinggi. presiden baru, pasti kan apalagi kemarin kan Pak Jokowi 10 tahun, jadi ini era baru gitu, semua pasti berharap. Saya juga sebagai warga negara Indonesia excited dan different kita presiden. Semua, ya dan it's good that dia menangkap itu gitu, karena nggak semua orang yang ketika sudah terpilih, apalagi suaranya banyak, merasa perlu menjawab itu kan Mbak. Rasanya beliau seperti itu, makanya beliau mempersiapkan beliau sendiri dan juga banyak orang lain untuk bisa menjawab harapan-harapan itu. 2 pertanyaan terakhir kali ini tentang pers. Pertanyaannya bagaimana pers di era Presiden Prabowo? Karena kan Mutia selama proses kampanye itu kan mendampingi terus sebagai direktur komunikasi kalau nggak salah. Wakil ketua komunikasi ya, TKN untuk komunikasi. Along the way, bagaimana masa depan dari pers, kemerdekaan pers di era Presiden terpilih Prabowo? Aku melihatnya, boleh aku berkacanya sebagai Komisi 1 yang waktu itu melihat beliau sebagai Menteri Pertahanan ya.
Mbak, diskursus tentang Kemhan mau ngapain, beli alutsista apa, itu di zaman beliau tuh paling terbuka. Orang bahas tentang mau beli ini, mau beli itu, dan kadang itu bukan cuma bocoran, tapi dijawab oleh Kemhan. Meskipun belum tentu beliaunya langsung sebagai Menhan, tapi ada tim yang merespon terhadap pertanyaan publik. Kenapa beli pesawat bekas, kenapa kita beli INA itu, gitu ya. Jadi justru aku melihatnya era Kemhan paling terbuka itu di era beliau. Alutsista tuh biasa tertutup sekali. Kemarin Maksudnya terbuka tuh termasuk sidangnya terbuka? Enggak, kalau sidang tetap. Tapi kan maksudnya nanti ketahuan kan kekuatan kita. Aku pernah mendengarkan PPT itu sih. Iya, tapi bocor itu aku rasa ya maksudnya dibiarin gitu loh, Mbak. Makanya kita tahu mau beli apa, terus dibahas. Dan ketika ada pembahasan yang ramai, kan ada pembelian yang di cancel. Aku lupa pesawat bekas dari mana. Jadi beliau ngedengerin juga gitu. Dan selalu ada yang jawab isu-isu pertahanan itu ketika ramai, selalu ada yang jawab. Ketika ada yang anggarannya besar, aduh aku kok lupa, yang ramai banget karena ini mau ada pembelian besar dengan multi years dan lain-lain. Itu kan dibicarakan, dia sampaikan ke DPR secara terbuka. DPR tuh nggak harus tahu itu loh, Mbak. Kita nggak sampai satuan 3, kita nggak punya hak untuk mengetahui dalam, tapi beliau paparin. Terus bocor lah, di media juga rame, dijawab juga sama timnya, dan akhirnya tidak berlanjut juga gitu. Jadi aku sih melihatnya, yaitu kalau ngelihat berkaca dari 5 tahun aja, karena kalau aku melihatnya kan dari dekatnya yang di 5 tahun itu, rasanya sih nggak akan tertutup sama media. Mungkin cara-cara beliau agak berbeda ya, Mbak ya. Jadi nggak beliau langsung sendiri yang jawab, mungkin ada tim, tapi terjawab apa yang ditanyakan media. Kemudian yang kedua, mendengarkan sih, Mbak. Mau mendengarkan ya. Ternyata hal seperti Kemhan yang sepertinya out of reach, orang nggak bisa ini, ternyata juga dengerin suara publik gitu. Oh, termasuk mendengarkan tuh benar nggak? Sebenarnya Pak Prabowo tuh terus jadi agak gimana gitu pada saat 22 Agustus peringatan darurat, ada ribuan demo. Tadinya kan pada hari itu DPR mau pleno untuk revisi undang-undang pilkada, tapi terus kemudian nggak jadi. Apakah kita boleh nggak dapat bocoran dari Mutia bahwa itu Pak Prabowo? Aku nggak tahu. Yang ini beneran aku nggak tahu, tapi tapi kan itu beliau kan tidak korum ya, tapi semua partai nggak full datang ya. Padahal yang mimpin Sufmi Dasko, yang katanya sekarang di DPR kayak menjadi semacam quote unquote koordinator lintas partainya lah. Ya, artinya kalau hari itu para pemimpin mau tidak mendengarkan bisa. Seluruh fraksi harus datang hadir gitu. Tapi hari itu saya nggak menyebut hanya Pak Prabowo, Pak Jokowi juga, mungkin semua ketika itu mendengarkan suara-suara yang disuarakan oleh teman-teman yang datang ke DPR dan menyampaikan aspirasi yang juga dari berbagai kalangan, dari pagi hingga sore itu ternyata didengar. Dan saya juga salutnya nggak lama kemudian keputusan itu langsung diambil bahwa ya sudah, kita nggak usah lanjutkan. Itu mudah-mudahan pertanda baik ke depan, Mbak. Pertanyaan terakhir, dimanapun posisi Mutia ke depan sesudah 20 Oktober, termasuk kalau ternyata menjadi menteri, komitmen Mutia terhadap kemerdekaan pers gimana? Ini ditunggu oleh teman-teman. Aku kan selalu percaya bahwa orang dinilai dari track record ya, Mbak ya. Jadi mungkin 15 tahun saya di DPR bisa jadi catatan apakah Komisi 1 pernah melakukan apapun yang mengganggu. Sempat ramai RUU penyiaran tapi saya nggak terusin, dan memang itu nggak gitu kok semangat kalau kita jelasin gitu ya. Jadi daripada aku yang jelasin, saya akan berkomitmen ya. Saya akan jelaskan untuk menjawab Mbak Uni bahwa saya dari pers. Jadi insya Allah komitmen itu pasti kita jaga gitu. Tapi at the same time jangan cuma dengar pernyataan saya, tapi lihat juga 15 tahun terakhir saya di DPR. Mudah-mudahan itu jadi legacy. Jadi legacy itu kan bisa juga legacy untuk diri sendiri ya, Mbak, nama baik kita. itu nama baik itu priceless ya. Priceless. Jadi dinilai dari situ aja, Mbak. Thank you so much. Jadi tapi belum tahu mau jadi apa ini. Iya, kan sekali lagi belum ada mudah-mudahan yang terbaik. Mudah-mudahan yang terbaik.
untuk Mutia ke depannya. Dan yang paling penting tadi tuh karena Mutia datang dari pers, dari jurnalis, teman-teman jurnalis mengamati dan mungkin sebagian besar berharap-harap nih bahwa Mutia akan ada dalam posisi yang termasuk bisa mendukung kemerdekaan pers, termasuk kehidupan pers, termasuk kehidupan pers kan. Khawatir Pers sekali sedang banyak. tidak baik-baik aja soalnya ya. Iya. Nah, jadi itu terima kasih sekali lagi Makasih. Mutia. Semoga hari-hari ke depan ini hari-hari yang menarik dan teman-teman sekalian kita akan terus mendoakan yang terbaik buat wakil rakyat kita dengan track recordnya dan saksikan terus Real Talk with Uni Lubis. Berikutnya jangan lupa subscribe, comment, like di YouTube dan semua media sosial dari IDN Time. Thank you so much. Thank you, Mbak. All the best. Makasih. Thank you.